Halo, iya, sebentar. Pak, Halo, selamat siang, Pak. selamat siang Mas Arya. Silakan naik. Silakan duduk Mas Arya. Ya, Pak. Waduh. Ini bagaimana tadi perjalanan ke sini? Ya lumayan macet sih, Pak. Panas juga hari ini. Full ya jalanan hari ini? Ya full. Full ya. Tapi walaupun full, kelihatannya auranya itu kayak seneng banget Mas Arya hari ini ya. Iya, Pak, kemarin soalnya saya habis jalan sama cewek saya sih, Pak. Jadi Oh. saya senang banget gitu. Oh, bikin gara-gara Arsenal. Oh, itu juga sih, Pak, pasti itu. Soalnya kan Arsenal kemarin menang ya, Pak. Nah itu, aku juga mikirnya kayak gitu. Waduh, kayaknya Mas Arya ini moodnya lagi bagus itu kan. Arsenal menang, Zidane di skor, Gyökeres juga lagi panas-panasnya kan. Bener, Pak. Iya. Kayaknya ada harapan juara sih, Pak. Harusnya sih Mas. Aku juga mikir gitu. Ya walaupun Liga Champions sekarang timnya rata-rata kan, tapi menurutku Arsenal itu bisa lebih jauh gitu loh. Kan kemarin aja nyampe semifinal. Iya, Pak. Ya saya nggak muluk-muluk sih, Pak. Minimal lah juara IPL dulu, Pak. Liga Inggris dulu, baru ke UCL gitu aja sih, Pak. Harapannya gitu ya. Harapannya ya. Tapi kalau ketemu Madrid gimana? Kayak musim lalu, Pak, bantai kan? Oh, 5-1. siap. Soalnya aku kan Madridista kan. Oh, Bapak Madrid Ya. Oh. Ya. Ini kemarin saya lihat Mas Arya hubungin saya itu kaget juga itu Mas Arya ini mungkin mau ngajak nobar atau gimana gitu. Enggak sih, Pak, saya nggak mau ngajak nobar, tapi saya pengen cerita ke Bapak. Oh gitu ya. Jadi Mas Arya hubungin saya pengen ada sesuatu yang Mas Arya pengen ceritain. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang Mas Arya duduknya sudah nyaman atau gimana? Sudah sih, Pak, sudah nyaman. Nah, sebelum Mas Arya bercerita, saya ingin menjelaskan bahwa saya di sini cuma hanya sebagai fasilitator. Iya, Pak. Dalam konseling ini, keberhasilan suatu konseling tergantung dari Mas Aryanya sendiri. Ya, Mas Arya. Iya, Pak. Saya punya waktu 30 menit ke depan. Nah, apakah Mas Arya mau ganti hari lain biar kita reschedule atau mau lanjut ke hari ini? Hari ini aja sih, Pak. Soalnya kebetulan hari ini saya nggak ada jam untuk kuliah, kosong sih, Pak. Oke. Nah, sekarang tempat ini udah jadi milik Mas Arya. Mas Arya sekarang bebas untuk bercerita, bebas untuk mengungkapkan semua masalah-masalah yang Mas Arya hadapi. Nah, jangan takut masalah Mas Arya akan tersebar atau terbongkar, karena saya akan menjaga kerahasiaan dari masalah Mas Arya. Saya juga meminta keterbukaan dari Mas Arya dalam menceritakan masalah Mas Arya agar proses konseling ini dapat berjalan dengan lancar. Baik Pak, sekarang saya persilakan Mas Arya untuk bercerita. Ya, Pak. Jadi akhir-akhir ini saya sedikit merasa tertekan sih, Pak, sama orang tua saya. Karena saya merasa orang tua saya itu selalu bilang ke saya kalau saya itu kurang disiplin. Terus habis itu ya saya itu bingung, Pak, mau ngelakuin pekerjaan yang apa dulu. Contohnya misal habis saya mandi itu kan biasanya saya langsung ke kamar ya, Pak ya. Terus handuknya itu saya biarin ke kamar aja, saya taruh. Nah, karena saya itu mau ngelakuin hal lain, Pak, kayak misal kerjain tugas atau mau nyapu rumah itu sih, Pak. Jadi saya merasa kurang disiplin aja sih, Pak. Berarti Mas Arya merasa bahwa ada perilaku kurang disiplin dari Mas Arya, yaitu kesadaran menjemur handuk setelah mandi ya Mas Arya. Ya, Pak. Bukan hanya menyebut handuk sih, Pak. Kayak misal saya itu sering lupa naruh kunci motor gitu gimana tempatnya. Terus saya sering lupa buat naruh cas HP gitu, Pak. Terus saya terkadang itu kalau beli itu sering lupa kalau bawa HP gitu, Pak. Kalau boleh tahu seberapa sering sih Mas Arya melakukan tindakan kekurangan disiplinan itu? Tiap hari sih, Pak, kayaknya. Ada aja yang misal mau bawa. Oh iya, kemarin, Pak. Kemarin tuh kan saya udah nyiapin semua bekal saya. Nah, itu niatnya saya mau bawa ke kampus. Tetapi pas saya udah sampai kampus ternyata bekalnya
itu nggak ada. Ternyata saya di WA sama ibu saya itu kayaknya itu masih di rumah gitu Pak, jadi saya lupa. Berarti kan itu tandanya kan saya kurang disiplin ya Pak ya. Iya. Nah, dari kebiasaan buruk Mas Arya, bagaimana respon dari kedua orang tua Mas Arya? Responnya itu kurang buat saya senang sih Pak, bukannya mendukung tapi malah mengajak saya kan, kayak kalau saya lupa ini saya lupa naruh anduk ke Pak ya, itu langsung dimarahin Pak. Arya kamu itu mesti kok lupa sih naruh handuk gitu tuh Pak, bukannya malah diingetin tapi malah marah gitu responnya. Berarti walau sudah sering dimarahin, walau sudah sering diingetin, Mas Arya tetap saja melakukan tindakan kurang yang disiplin ini ya? Enggak sih Pak, baru-baru sebulan ini sih Pak saya merasa kurang disiplin. Baru sebulan ini. Oke, baik. Jadi masalah Mas Arya ini kurangnya tingkat kedisiplinan Mas Arya ya. Tadi contoh seperti lupa menjemur handuk, lupa menaruh barang, lupa membawa barang. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan itu Mas Arya sangat rendah gitu ya. Iya Pak. Baik. Dari yang Mas Arya cerita, saya bisa menyimpulkan bahwa masalah-masalah itu ada beberapa ya Mas Arya. Dari seperti kurangnya tingkat kesadaran menjemur handuk setelah mandi, sering melupa menaruh barang atau membawa barang. Nah, Mas Arya pengen kita menyelesaikan masalah yang mana? Mas Arya pengen kita fokus pada masalah yang mana? Saya pengen masalah saya ini selesai semua sih Pak. Terutama itu ya saya nggak lupaan lagi buat naruh-naruh barang, terus nggak lupa lagi buat masukin barang yang mau saya bawa ke kampus sih Pak, itu aja. Berarti apakah Mas Arya setuju jika kita fokusnya pada menjemur handuk setelah mandi? Karena menurut saya jika Mas Arya sudah bisa mengaplikasikan kegiatan tersebut, tingkat kedisiplinan Mas Arya akan semakin meningkat dan pasti Mas Arya juga akan selalu mengingat dari hal-hal kecil itu. Untuk setiap Mas Arya lupa sesuatu atau gimana pasti selalu ingat karena tingkat kedisiplinan Mas Arya itu sudah meningkat. Bagaimana Mas Arya? Oh jadi step pertama itu saya harus disiplin dulu ya Pak dalam menjemur handuk dulu itu ya Pak. Nanti setelahnya baru bisa selesai masalah-masalah yang lain juga. Maksud saya hari ini konsep kita akan fokus pada masalah menjemur handuk Mas Arya ini. Bagaimana Mas Arya? Boleh Pak. Jadi tujuan kamu masalahmu ini pengennya kayak gimana ke depannya? Saya sih tujuannya cuma satu ya Pak. Saya pengen saya itu lebih disiplin lagi. Terus saya pengen itu diri saya itu nggak males buat naruh handuk. Terus ingetan buat naruh barang lagi gitu sih Pak. Oke, baik. Di sini saya akan menggunakan teknik pengondisian aversi. Jadi teknik ini setiap kali Mas Arya lupa menaruh barang atau lupa menjemur handuk, akan ada konsekuensi yang Mas Arya terima. Bagaimana Mas Arya? Konsekuensinya bisa berupa stimulus yang Mas Arya dapat yang kurang baik gitu loh. Contohnya kayak gimana? Nah, contohnya kayak gini. Saya ingin nanya juga di sini Mas Arya. Dari lupa menaruh handuk itu Mas Arya, apa aja dampaknya selain dimarahin oleh orang tua Mas? Kalau saya lupa naruh handuk di kamar itu, kamar saya sih Pak, kasurnya jadi bau apek ya. Terus tempat tidurnya itu jadi basah karena kan habis mandi kan, kalau badan saya basah kan selalu mengeringkannya pakai handuk. Nah kalau saya naruh handuk di tempat tidur, otomatis kan tempat tidur saya jadi basah gitu sih Pak.
bagus kalau Mas Arya juga menyadari dampaknya dari kebiasaan buruk itu ya Mas Arya ya. Nah, sekarang Mas Arya coba bayangin deh, bagaimana jika teman Mas Arya main ke rumah. Nah terus teman Mas Arya berkomentar bahwa Arya rumahmu kok bau, bagaimana perasaan Mas Arya? Malu sih Pak ya, karena kan teman saya bilang gitu, jadi saya malu sih, lebih ke malu aja sih. Bagaimana rasanya Mas Arya jika Mas Arya tadi capek ini ya, pengen istirahat, pulang ke rumah pengen istirahat, sampai di rumah waktu Mas Arya pengen tidur kasurnya lembab dan mengeluarkan bau yang kurang sedap, bagaimana rasanya? Ya, rasanya males sih Pak untuk tidur di kasur yang tadi itu, yang tempat yang handuknya masih di kamar itu. Nggak nyaman ya? Nggak nyaman. Ya. Nah, dari tindakan kurang disiplin Mas Arya itu ialah beberapa konsekuensi yang Mas Arya dapat. Gitu. Nah, dalam teknik ini setiap Mas Arya lupa menaruh barang atau lupa menaruh handuk, akan ada konsekuensi yang didapat dari Mas Arya. Nah, setiap Mas Arya ingin melakukan sesuatu, saya minta Mas Arya untuk selalu ingat bahwa akan ada konsekuensi yang Mas Arya dapat. Gitu. Nah, secara pribadi Mas Arya keberatan nggak dengan jika saya menggunakan teknik ini? Enggak sih Pak, karena saya pengen diri saya itu disiplin lagi, terus saya nggak lupaan. Baik kalau gitu Mas Arya. Saya juga ingin tahu Mas Arya, jarak antara kamar mandi dengan tempat jemuran tahu nggak Mas? Enggak sih. Mungkin sekitar ya 4 meter gitu. Kalau dari kamar ke tempat jemur, 5 meter sih Pak. pokoknya nggak terlalu jauh juga ya. Nah, saya pengen kasih saran ke Mas Arya. Nah, jadi setiap kali Mas Arya pengen mandi, Mas Arya membawa dengan pakaian ganti Mas Arya ke kamar mandi. Jadi setelah mandi, Mas Arya ganti memang gitu loh di kamar mandi. Nanti, nah setiap keluar dari kamar mandi, handuknya itu kan nggak perlu dipakai lagi kan Mas, karena Mas Arya udah pakai pakaian. Oh iya. Nah, nanti setiap keluar dari kamar mandi langsung ngejemur. Kan biasanya kalau Mas Arya ke bawa handuk ke kamar itu karena Mas Arya pakai kan Mas? Ya karena kalau saya bawa handuk ke kamar itu kan tujuannya biar aman kan Kak. Bajunya kan di kamar saya, ya biar saya nggak kelihatan kalau lagi nggak pakai baju gitu kan. Terus saya pakai bajunya di kamar itu saya gitu. Nah, saya minta untuk 1 minggu ke depan Mas Arya mencoba untuk setiap mandi Mas Arya membawa pakaian ganti Mas Arya juga ke kamar mandi. Setiap habis mandi langsung ganti di kamar mandi. Jadi keluar dari muka pintu kamar mandi langsung ke tempat jemur handuknya juga. Itu ya Pak ya. Boleh sih Pak. Nanti saya selama seminggu akan coba ngelakuin cara itu sih Pak. Biar saya lebih disiplin lagi. Jadi dalam seminggu ini saya minta Mas Arya melakukan itu dan kita ketemu lagi minggu depan gitu. Boleh Mas Arya bersedia? Boleh Pak. Siap. Jadi kita ketemu di hari yang sama ya Mas ya? Ya. Di hari Senin ya Mas ya? Boleh Pak gitu. Boleh. Di jam Mas Arya bisa jam berapa minggu depan? Setelah pulang kuliah sih Pak, jam 12 gitu. Oh nanti Mas Arya hubungi saya aja. Nanti kita buat jadwalnya aja ya. Oh iya Pak, baik Pak. Bagaimana perasaan Mas Arya setelah sedikit bercerita hari ini? Ya saya jadi lega sih Pak, karena Bapak responnya baik ke saya juga, terus nggak memihak orang tua saya, walaupun saya sendiri mengakui saya salah sih Pak. Terus Bapak mengasih teknik-teknik yang bisa saya terapkan nanti di rumah biar kedisiplinan saya meningkat sih. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya Mas Arya. Oke Pak. Baik Mas Arya. Terima kasih ya Pak. Ya, ya. Duluan Pak. Ya ya.